Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan nomor stambuk A41120022, Prodi PG PAUD Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang alat permainan edukatif atau AP untuk anak usia dini. Pengertian alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah bermacam-macam peralatan atau sesuatu benda yang dapat dipergunakan untuk bermain, yang mana peralatan atau benda tersebut dapat menstimulasi dan mengembangkan seluruh kemampuan anak. Jadi di sini, selain media dan sumber belajar pada pembelajaran anak usia dini, dapat diperlukan alat permainan, walaupun alat permainan itu merupakan bagian dari sumber belajar. Sesuai dengan prinsip belajar anak usia dini, yaitu bermain seraya belajar. Karena di mana bermainnya anak usia dini itu sama dengan tahap belajar. Dalam bermain, anak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Menurut Meike, dalam zaman DKK 2005 mengatakan bahwa alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya, Depdiknas Dirjen PAUD 2007 menjelaskan bahwa alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif pendidikan dan dapat dikembangkan seluruh kemampuan anak. Di sini ada ada 5 aspek yang mengandung tentang kecerdasan anak. Aspek kecerdasan ini disebut juga dapat kemampuan atau potensi yang terdapat dalam diri anak ketika anak sedang belajar tentang gunanya. Di sini ada kemampuan verbal, linguistic intelligence, yaitu kemampuan dalam menggunakan kata-kata secara efektif. Kemampuan ini berkaitan juga dengan kemampuan berbicara. Untuk pengembangannya, kemampuan ini dapat distimulasi melalui membaca, menulis, berdiskusi, bercerita pada anak usia dini yang dilakukan dengan bermain kata-kata. Yang kedua, kemampuan logika matematik, logico-mathematical intelligence, yaitu di mana kemampuan anak berpikir logis, kemampuan pola pada dan bekerja dengan konsep-konsep yang abstrak. Pada anak usia dini, kemampuan ini dapat distimulasi dengan menghitung, membedakan bentuk, analisis data, bermain dengan benda. Yang ketiga, kemampuan visual spasial atau visual spatial intelligence, yaitu di mana anak mampu melakukan persepsi secara tepat dan kemampuan melihat pola-pola visual. Kemampuan ini dapat distimulasi melalui kertas, warna-warni, balok-balok, puzzle, menggambar, melukis, menonton film. Pada kemampuan ini, anak juga bermain dengan imajinasi. Yang keempat, kemampuan musikal atau musical research, yaitu kemampuan untuk membedakan berbagai macam-macam suara dan menciptakan musik. Dapat menstimulasi melalui nyanyian, nada, mainkan instrumen musik, tepuk tangan, dan yang kelima, kemampuan kinestetik, bodily kinesthetic intelligence, yaitu di mana anak mampu untuk melakukan gerakan tubuh sebagaimana yang dilakukan oleh penari atau atlet. Kemampuan ini dapat distimulasi melalui menari, bergerak, pantomim, anak dapat bermain dengan gerakan tubuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang 3 hal yang terkait dengan definisi alat permainan edukatif dan perbedaan dengan alat permainan pada umumnya. Yang kedua, karakteristik alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Yang ketiga, alat permainan edukatif sebagai penunjang
pembelajaran bagi anak usia dini. Jadi di sini ada terdapat karakteristik anak alat permainan edukatif yang perlu kita ketahui. Satu, alat permainan tersebut harus ditunjukkan untuk anak usia dini dan dipastikan mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Yang kedua, alat permainan edukatif harus bersifat multiguna atau dapat digunakan secara berbagai cara, bentuk, atau bermacam aspek perkembangannya. Yang ketiga, alat permainan edukatif ini harus bersifat aman atau tidak berbahaya bagi anak usia dini. Yang keempat, dapat mendorong kreativitas anak. Yang kelima, bersifat konstruktif atau sesuatu yang dilakukan atau menggunakan alat permainan tersebut. Selain karakteristik yang saya sebutkan pada sebelumnya tadi, terdapat beberapa fungsi alat permainan edukatif, yaitu satu, menciptakan situasi bermain yang menyenangkan anak usia dini. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak yang positif. Yang ketiga, memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar untuk anak. Yang keempat, memberikan kesempatan anak bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman sebayanya. Jadi, dapat saya simpulkan di sini, alat permainan edukatif merupakan media dari pembelajaran. Namun tidak semua media pembelajaran itu dapat dikatakan sebagai alat permainan edukatif. Hakikatnya, alat permainan edukatif itu merupakan alat yang dirancang secara untuk digunakan sebagai alat atau peralatan yang menunjang kegiatan bermain bagi anak usia dini yang mengandung nilai pendidikan dan mampu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Ya, di sini yang membedakan alat permainan edukatif dengan alat permainan yang lainnya terletak pada rancangan pembuatan alat permainan edukatif itu sendiri. Alat permainan edukatif itu harus dirancang dengan bagaimana kita harus memperhatikan karakteristik anak dan berbagai aspek perkembangan anak. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.